Tidur. Apa sih namanya? Jangan gitu lah. Aku lupa sama skep aku. Nama aku siapa? Kali ini kami mengajak teman-teman teknik biomedik dari berbagai angkatan untuk mengikuti episode baru X People. Penasaran gak sih rutinitas mereka ini apa aja? Langsung aja tonton videonya. Halo, boleh kenalan nama sama angkatannya nggak? Oke boleh, kenalin gue Keisha, gue dari Biomed 22. Aku Naura, Teknik Biomedik 2023. Aku Maira, Biomed 21. Gue Gina dari Biomed 20. Haidar Asagaf dari Teknik Biomedik 2022. Aku Raisa, Teknik Biomedik 2023. Nama aku Gabriela, Biomed 21. Hai, gue Rafla Rashid, gue Biomed 2020. Tara, Biomed 22. Fania, Teknik Biomedik 2023. Biomed menurut kamu itu gimana sih? Kalau menurut gua, biomed itu adalah salah satu jurusan yang sangat menarik menurut gua dan diisi oleh orang-orang di angkatan gua khususnya yang sangat bervariatif dan memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar sih menurut gua. Menurut aku, Biomed itu karena orangnya dikit ya, jadi berasa banget gitu kekeluargaannya, beda sama jurusan lain. Kalau jurusan lain tuh kan kayak orangnya banyak, tapi Biomed itu kita cuma untuk angkatan aku ada 38 orang. Jadi kita tuh masing-masing saling kenal sama semuanya satu-satu. Biomed itu kayak keluarga baru buat aku ketemu banyak orang-orang baru yang berbeda-beda dari suku-suku beda, dari pulau-pulau yang berbeda. Terus juga menurut aku mereka tuh teman kolaborasi yang baru di masa depan. Biomed itu menurut gue bukan kedokteran, Biomed itu teknik, inget teman-teman. Dan menurut gue kekeluargaan di Biomed itu keren banget sih. Kita deket-deket banget, solid. Ya kan ya? Ya kan? Iya. Aduh, kalau bisa dideskripsiin sih Biomed 20 tuh lebih kayak variatif ya, semua jenis manusia tuh ada di sini. Ada yang keibuan banget, yang setiap tugas dibikin list, ada yang membutuhkan itu semua, gue misalnya. Terus ada yang pelupa, ada yang inget banget setiap tugas, ada yang telat, gue lagi. Ada yang datang cepet banget kayak Mike. Dan ya, kayak gitu kira-kira. Sebenarnya itu pada dasarnya anak Biomed itu adalah anak-anak ambis ya. Jadi kan aku ada ikut organisasi dari Biomed lain juga gitu kan. Terus ternyata tuh Biomed aku kan ambis banget. Terus ternyata tuh aku kira di angkatan aku doang kan. Ternyata tuh Biomed lain tuh juga ambis juga. Jujur sih, yang pertama rajin banget. Terus kedua ambisius. Terus ketiga kompetitif sih anak-anaknya. Menurut aku badut, soalnya Biomed B-nya itu badut. Asik sama mata kuliahnya seru-seru sih. Biomed itu jurusan yang seru banget karena dia ngegabungin teknik dan juga kesehatan. Jadi kita nggak cuma belajar tekniknya aja, tapi juga belajar gimana teknik itu bisa mempengaruhi manusia. Hal paling kocak yang lo lakuin pas kuliah apa? Jadi kemarin ini baru aja aku presentasi, terus kayak rada blunder gitu ngejelasinnya. Dan akhirnya panik dan meluk temen yang lagi presentasi bareng depan kelas. Dulu waktu UAS Matek itu aku pernah kan open book sama open cheat sheet kan, tapi nggak boleh e-book gitu. Jadi aku ngeprint dari buku, dari catatan, sama dari tabel apalah itu aku print sampai kira-kira setebel ini, beneran kayak lebih tebel dari buku paket SMA. Nah terus pas udah UAS nggak aku pakai, aku cuma pakai selembar 2 lembar. Terus hasilnya juga agak ente sih. Banyak sih, kelakuan gue kocak semua. Cuman kayaknya yang paling kocak adalah gue pernah salah ngira orang. Jadi gue udah pede banget mau bantuin orang. Tiba-tiba pas gue panggil, jadi gue kira itu tuh aslab gue. Pas gue panggil ternyata dia adik kelas, anak elektro. Jadi disitu gue malu karena gue udah so asik banget kayak, bro, ayo kita mengerjakan tugas ini bersama. Dan itu kejadiannya di Kantek, jadi banyak yang lihat teman-teman. Ini pas banget kejadian tadi pagi masuk kelas. Itu bener-bener sebelum kelas tuh kayak 5 menit sebelumnya. Terus kayak salah ngira orang. Aku kira itu asdos. Terus aku kayak nunduk-nunduk gitu. Terus orangnya kayak kayak poker face gitu. Terus kayak malu banget, sumpah. Semoga dia lupa. Gue sebenarnya agak ceroboh ya. Dan beberapa kali pas jadi moderator gue sedikit melakukan kesalahan. Yang pertama itu pas jadi moderator nggak sengaja salah share screen, jadi tampilan lainnya kelihatan deh sama seluruh audiens gitu. Yang satu lagi cukup berbahaya karena satu lagi nge-end zoom pas senior lagi marah-marah.
Pernah kan pas baru jadi maba, baru keterima UI, itu kan namanya juga maba, kita kan pengen explore banyak hal ya. Jadi waktu itu aku sama teman-teman aku lagi naik BIM buat pertama kali. Terus kita keliling lah UI. Terus waktu itu kita masuk ke gedung farmasi kan, karena keasikan kita tuh lupa waktu BIM-nya itu tiba-tiba udah habis. Terus kita mau scan, tapi ternyata kalau misalnya udah masuk ke gedung itu, kita nggak bisa scan lagi. Jadi kita nge-stuck gitu di situ. Jadi kayak kita harus ngedorong BIM-nya. Cuman kan BIM itu kadang kalau misalnya belum dibayar, itu dia suka rem dadakan kan. Jadi kayak tiap didorong berapa detik dia ngerem lagi. Terus ada suara BIM terkunci. Jadi kayak selama 20 menit tuh kita cuma dorong-dorong BIM doang. Ini bukan gue sih, tapi gue pernah, ini pas semester 2 mau ganti tahun ajaran baru. Dan itu biasanya ada beberapa orang lah ya, yang ingin mencoba untuk mengikuti seperti UTBK dan SIMAK gitu ya, untuk lanjut ke kedokteran. Nah, tapi itu kan apa ya, banyak yang diam-diam gitu ya. Dan itu pernah satu saat pas lagi praktikum, itu kita lagi ngomong-ngomong, dan ada salah satu teman kita yang keceplosan nyebut nama temennya yang mau lanjut kedokteran. Dan itu menurut gue lucu banget sih. Ini udah di mention Haider tadi ya, dan yang keceplosan itu gue. Buat teman-teman yang gue mention tadi, maaf, Haider terlalu pintar buat nanyainnya, jadi gue keceplosan. Maaf beneran. Ketika nge-refresh siap, terus kayak melihat nilainya kayak, oh kok jelek nih. Terus pas dibuka kan nih, nilainya kayak 90-an 100, tapi jelek. Ternyata ada satu yang nyempil, nilai 10. Bikun, naik bikun. Aku pernah ngejar-ngejar bikun sampai dikatain di dalam orang di bikun. Nggak dikatain juga sih, kayak sama ibu-ibu gitu. Pasti maba. bener maba. Sekarang ngejar-ngejar kayak gitu. Semester sekarang matkul yang paling susah apa sih? Menurut gue matkulnya pada nggak jelas semua sih sekarang, tapi menurut gue yang paling susah tuh STAPROB, statistika probabilitas biomed. Kenapa tuh? Karena rumusnya banyak banget dan banyak banget yang harus dihafalin dah. Susah banget. Untuk saat ini kayaknya yang paling susah itu StatProb deh, statistik dan probabilitas. Walaupun katanya ada juga mata kuliah lain, yaitu anatomi dan fisiologi yang katanya juga susah. Tapi untuk saat ini kayaknya belum kerasa susahnya. Faceless. Faceless tuh gimana ya? Sebetulnya kan pelajaran SMA, tapi ya karena jarang belajar lagi, karena kebetulan aku juga ya 4 bulan nganggur gitu kan. Terus juga entah kenapa ya, suara bapaknya kecil. Terus jadinya bawaannya ngantuk gitu kan. Terus juga antara soal sama materi yang disampaikan tuh kayak ya beda lah gitu. Paling susah itu fisika listrik. Tapi ini sebenarnya karena aku tuh udah lama nggak belajar fisika, jadi udah lama nggak refreshing gitu loh otaknya. Jadi pas ketemu fisika listrik tuh kayak kaget. Terus kayak orang-orang lain tuh pada ngerti, jadi kayak rasanya ketinggalan banget kalau fisika listrik. Semester sekarang kayaknya Despro 2 deh. Ya basically kita ngerancang apa yang udah kita rencanain sih di Despro 1. Kenapa ini termasuk matkul yang paling susah? Karena gue cuma ngambil ini. Kalau semester ini kayaknya matkul paling susah adalah apa ya? Gampang semua sih matkul. Kecerdasan buatan deh, karena itu matkul yang ngambil cuma 8 orang, jadi entah orang-orang terpilih doang gitu. Kalau sekarang menurut aku sistem komunikasi medis, soalnya kuisnya agak di luar nalar ya. Ada matkul yang namanya DSOB, Dasar Sistem Otomasi Biomedik. Kalau di teknik elektro itu nama matkulnya itu teknik kendali. Jadi tuh selain dosennya yang agak killer, katanya nilainya jelek, terus kayak aku juga kayak kurang ngerti sama penjelasan beliau. Jadi kadang aku kayak belajar sendiri biar bisa ngerti materi itu. Jujur, sebenarnya sampai sekarang belum ada yang kayak susah banget kerasanya, tapi kemungkinan matematika teknik nanti bakal susah banget. Karena ya pokoknya bakal banyak ngedalamin tentang vektor-vektor gitu. Kayaknya sih kalkulus sih. Sebagai mahasiswa teknik biomedik, rutinitasnya ngapain aja nih? Banyak ngolah jurnal, baca-baca jurnal, itu paling banyak sih. Bukannya pulang ke kosan kan? Iya, sama abis kelas langsung pulang kosan. Rutinitasnya bangun jam 7, review jurnal, presentasi, bangun jam 7 pokoknya gitu. Rutinitas pasti bangun pagi, sholat subuh, mandi, itu beneran loh. Terus berangkat kalau misalnya ada kuliah pagi, makan di Kantek, terus balik ke kos tidur. Sebagai mahasiswa pasti belajar. Kayaknya biomedik itu butuh banget belajar ya.
Cuman kalau apa ya, mungkin ini beli snack di warung kantin atas. Soalnya warung kantin atas itu nggak tahu kenapa, kantin atas lagi, warung kantin teknik itu kayak jajanannya tuh bervariasi banget. Ada memogi rasa pandan, balado, kimchi, itu aneh-aneh deh, tapi enak. Aku biasanya kayak biasa aja sih, kuliah, terus mungkin ngurus organisasi, sama main, udah. Semester 3 ini menurut gue apa ya, kayaknya rutinitasnya nggak ada sih rutinitas yang spesifik gitu yang dilakukan tiap minggu. Tapi gue ingat pas semester 1 dan semester 2 itu kan banyak banget praktikum ya. Ada praktikum fisika, praktikum kimia, ada juga praktikum DSD. Itu setiap minggu itu kita membuat laprak. Jadi menurut gue itu rutinitas yang dilakukan sih pas tahun pertama, yaitu hari tertentu kita itu pasti begadang ngerjain laprak. Nugas, laprak, lapen, DSD, banyak banget. Pokoknya nggak tidur sih, alhamdulillah tidur. Pokoknya jam 9 harus tidur. Jadi kayak ya, tapi tetap nugas. Pulang pergi dan tidur. Sembahyang, mengaji teman-teman. Luar biasa ya. Ya tentunya kita belajar ngerjain tugas yang tidak pernah henti dan mengadakan segala macam kuis yang diberikan oleh para dosen terhadap kami. Terima kasih. Yang pertama sih yang pasti tetap tidur. Terus yang kedua tetap bikin scheduling sih buat besoknya, biar time manajemennya juga ya gitulah, nggak amburadul. Terus yang ketiga pastinya nyicil PR. Halo semua, kami dari Konten Aspek. Jangan lupa Like, comment, Subscribe. dan pantengin terus konten kami selanjutnya. See you!